Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah ma ba'd. Bapak Ibu jemaah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ya, tadi sempat terputus, kita sambung kembali ya. Baik. Baik. Jadi jemaah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, marilah sama-sama kita niatkan ya untuk thalabul ilm ya. Karena thalabul ilmi fardhatun ala kulli muslimin wa muslimah. Di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, bersabda bahwasannya menuntut ilmu itu atau mencari ilmu itu merupakan kewajiban ya bagi kaum muslimin, seperti itu ya. Bagi muslim dan muslimah, muslim laki-laki dan perempuan ya. Jadi itu merupakan kewajiban bagi kita ya. Karena kita ingin masuk surganya Allah Subhanahu wa taala itu juga membutuhkan ilmu, seperti itu ya. Dan kita tidak dikatakan sebagai orang beriman tidak dikatakan sebagai seorang muslim kalau tidak memiliki ilmu. Ya, karena ilmu itu merupakan dasar daripada amal ibadah kita. Ya. Contoh, kita beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, rukun iman ya. Rukun iman, rukun Islam, rukun ihsan. Iman kepada Allah, iman kepada malaikat, iman kepada Rasul-Rasul Allah, iman kepada kitab-kitab Allah, iman kepada hari akhirat ya, iman kepada takdir, qada dan qadar ya. Itu semua tidak bisa kita amalkan ya kecuali kita mempunyai ilmunya, seperti itu ya. Jadi iman percaya kepada Allah, ilmunya itu seperti apa? Kita tidak akan bisa ya mempercayai adanya Allah kecuali kita tahu tahu ilmunya, seperti itu ya. Kita melihat adanya bumi, adanya langit, adanya dunia, adanya alam semesta ini yang sangat besar ini ya. Ini kalau kita pikirkan siapa penciptanya ya. Maka kalau kita berpikir seperti itu ya, kemudian kita tahu ya, mempunyai ilmunya ya, maka kita akan mengetahui dan kita akan mengimaninya ya. Oh, ini alam semesta ini adalah makhluk ya, yang sebesar ini tidak mungkin ada begitu saja ya, pasti ada yang menciptakan. Nah, yang menciptakan itu pasti adalah zat yang maha agung, zat yang maha besar, zat yang maha mulia ya. Dan itu tidak lain dan tidak bukan adalah Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi kita iman langsung, percaya adanya Allah Subhanahu wa taala karena kita punya ilmunya ya. Iman kepada malaikat ya, iman kepada rasul, iman kepada kitab Allah ya, diantaranya adalah Al-Qur'an. Bagaimana ini Al-Qur'an kita mengimaninya ya? Kalau kita nggak ada ilmunya, maka kita tidak akan mengimaninya ya. Kemudian hari kiamat ya, karena belum terjadi ya, kalau kita tidak berilmu maka tidak akan mengimaninya ya, termasuk takdir dan sebagainya. Rukun Islam pun begitu, bersyahadat ya, salat, puasa. Nah, puasa kita sebentar lagi ya, bulan Ramadan akan memasuki bulan berkah ya, bulan yang mulia. Atakum syahrul Ramadan syahrul mubarak
ya, akan datang kata Rasul sebentar lagi, yaitu bulan Ramadan, bulan yang penuh dengan keberkahan, ya, bulan yang penuh dengan kebaikan, ya, insyaallah beberapa hari lagi, ya, insyaallah mungkin minggu depan, ya. Nah, itu akan kita masuki bulan Ramadan. Ini masih bulan Syaban. Nah, puasa, ya, juga harus dengan ilmu, ya. Kemudian zakat, ya, harus punya ilmu. Kemudian haji juga harus dengan ilmu. Jadi ada riwayat yang dhaif, ya, man arada ad-dunya fa'alaihi bil ilm, wa man arada al-akhirah fa'alaihi bil ilm, wa man aradahuma fa'alaihi bil ilm. Jadi barang siapa yang pengen sukses di dunia harus dengan ilmu. Yang pengen sukses di akhirat harus dengan ilmu. Yang pengen sukses dunia dan akhirat juga harus dengan ilmu. Ya. Jadi betapa pentingnya ilmu, ya, dalam kehidupan kita. Wabil khusus adalah ilmu ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi sholat yang kita lakukan harus ada ilmunya. Puasa yang kita lakukan juga harus ada ilmunya. Zakat yang kita lakukan juga harus ada ilmunya. Ya, haji juga. Ya, semua dengan ilmu yang menjadi dasar untuk kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kita pada saat ini ingin belajar Al-Qur'an. Ya, ingin belajar membaca Al-Qur'an. Tidak bisa kita langsung baca Al-Qur'an begitu saja. Ya. Al-Qur'an yang ada di lemari-lemari kita, ya, seperti ini. Ya, yang ada di rumah kita. Tidak mungkin kita bisa membacanya begitu saja kecuali dengan ilmunya, ya. Nah, ilmu untuk membaca Al-Qur'an dengan baik adalah dinamakan dengan ilmu tajwid, ya. Ilmu tajwid. Nah, di sini adalah ilmu untuk mempelajari membaca Al-Qur'an dengan baik, ya. Jadi ada ilmunya seperti itu. Nah, kalau kita tidak mengetahui ilmunya, maka akan sulit kita membaca Al-Qur'an dengan baik, ya. Karena kita meyakini dan kita mengimani Al-Qur'an, ya. Al-Qur'an yang kita imani ini adalah kalamullah, ya. Wahyu dari Allah Subhanahu wa taala yang diturunkan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Kalamullah al-muta'abbad bitilawati, ya. Jadi ini kalamullah, Al-Qur'an ini, ya. Kalamullah, firman Allah yang kalau kita baca maka akan menjadi ibadah, al-muta'abbad bitilawati, ya. Tapi cara membacanya juga harus dengan baik, dengan benar, dengan ilmunya. Tidak bisa sembarangan, ya. Sama seperti sholat, puasa, zakat, haji, ya, semua ada ilmunya. Beribadah dengan membaca Al-Qur'an, tilawah Al-Qur'an juga harus dengan ilmunya. Nah, maka dari itu Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Muzammil, ya, warattilil qur'ana tartila. Tuh. Au zid 'alaihi warattilil qur'ana tartila. Jadi di sini Allah Subhanahu wa taala mengatakan bahwasannya rattilil Qur'an, baca Al-Qur'an dengan tartil, ya. Tartila. Tartil di sini ada yang menafsirkan di sini adalah bacanya pelan, ya, bagus, gitu, ya. Tapi ada penafsiran dari Sayyidina Ali rahimahullah atau radhiyallahu an, ya,
Bahwasannya beliau mengatakan at-tartil di sini adalah tajwidul huruf wa ma'rifatul wuquf. Ya. Tajwidul huruf, kita harus mentajwidkan huruf-hurufnya. Ya, tajwid itu artinya adalah membaguskan, ya. Membaguskan huruf-hurufnya. Tajwidul huruf. Wa ma'rifatul wuquf, dan juga harus mengetahui cara berhenti dan memulai bacaannya. Tuh. Jadi ini penafsiran dari Sayyidina Ali radhiyallahu an. Seperti itu, ya. Kalau kita bisa membaca Al-Qur'an dengan tartil, maka kita termasuk, ya, pembacaan yang dinilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala, ya. Maka disitulah tajwidul huruf wa ma'rifatul wuquf, ya, memperbagus huruf-hurufnya. Huruf-huruf, ya, yang ada di Al-Qur'an ini, ya, yang kita kita lihat di Quran ini, huruf-hurufnya itu, ya, semuanya kurang lebih ada 29 huruf, ya. Ada 29. Ada yang mengatakan 28, ada yang mengatakan 30, ya. Tapi cuma segitu huruf-hurufnya, ya. Tidak lebih, ya. Jadi kalau kita pelajarin satu huruf sehari, ya, insya Allah sebulan atau 30 hari, ya, udah bisa kita membaca 30 huruf, ya. Udah hatam, ya, huruf-huruf Al-Qur'an. Tinggal prakteknya lagi membaca Al-Qur'an dengan banyak, ya. Nah, di sini huruf-huruf yang harus kita perbaiki. Apa yang diperbaiki dari huruf-huruf tersebut? Nah, karena huruf-huruf dalam Al-Qur'an atau dalam bahasa Arab itu, ya, berbeda dengan bahasa kita Indonesia, maka kita harus mempelajari daripada turunannya, yaitu tajwid, yang merupakan arti daripada istilahnya adalah ikhraju kulli harfin haqqahu mustahaqqahu, ya. Ikhraju kulli harfin min makhrajihi wa i'ta'uhu haqqahu wa mustahaqqahu, ya. Jadi kita harus bertajwid dalam mengucapkan huruf-huruf tersebut. Bagaimana cara bertajwid? Diistilahkannya adalah ikhraju kulli harfin min makhrajihi, ya. Mengeluarkan huruf-huruf tersebut sesuai dengan tempat keluarnya. Kalau istilahnya itu adalah makhraj, ya. Makhraj, tempat keluar artinya. Jadi tempat keluar huruf yang kita ucapkan itu harus sesuai, ya, harus sesuai, ya, dengan pengucapan daripada lisanul Arab, ya, atau pengucapan orang Arab. Jadi karena kita bukan orang Arab, gitu, ya, kita adalah orang ajam. Ajam itu non Arab, ya, bukan orang Arab. Ya, kita ini karena bukan orang Arab, maka kita harus mempelajari, ya, daripada makhraj hurufnya. Karena kita tidak bisa mengucapkan huruf tersebut dengan sesuai makhrajnya kecuali kita belajar, mempelajarinya, seperti itu, ya. Kalau kita tidak mempelajari, maka kita akan tidak bisa mengucapkan dengan sesuai makhrajnya, dan juga pasti akan mempengaruhi daripada kesalahan-kesalahan ucapan tersebut, dan tentunya mempengaruhi daripada makna dan arti daripada Al-Qur'an, seperti itu, ya. Jadi kalau kita makhrajnya tidak sesuai yang kita ucapkan, maka itu bisa mempengaruhi arti makna daripada Al-Qur'an. Nah, di sini yang kalau kita tidak punya ilmunya, maka akan berbahaya, ya, akan berbahaya.
contoh ya. Ketika kita membaca suratul Fatihah di ayat Alhamdulillahi Rabbil Alamin, itu ayat berapa itu? Ayat 2 ya. Jadi dalam qiraah atau riwayat dari qiraah yang kita baca ya, yaitu imamnya adalah Imam Asim ya, riwayatnya riwayat Hafs ya. Nah, di situ adalah patokan imam kita dalam membaca Al-Qur'an ya. Patokan imamnya adalah Imam Asim ya, kemudian mempunyai murid yang meriwayatkan ilmu dari imam tersebut, yaitu namanya Hafs ya. Imam Asim riwayat Hafs, karena nanti Imam Asim punya banyak murid ya, banyak murid. Nah, yang kita pakai adalah muridnya itu Imam Hafs. Nah, dari sini nanti kita akan musalsal gitu ya, bertemu sanad-sanad gurunya itu sampai kepada Imam Hafs ya, sanad daripada pembelajaran atau ilmu tajwid yang kita pelajari atau qiraah daripada Al-Qur'an. Nah, itu adalah patokannya Imam Asim ya. Kenapa kita mayoritas di dunia ini memilih beliau? Karena beliau ini termasuk qiraah yang mudah ya, yang mudah dipelajari, bacaannya juga mudah dipraktekkan, seperti itu ya, karena tidak banyak yang sulit-sulit. Nah, itu makanya kita mayoritas di dunia ini banyak memakai bacaan Imam Asim dari riwayatnya Hafs. Nah, seperti itu. Kalau Imam Asim riwayat Hafs ya, yang kita pelajari mayoritas di Indonesia adalah menggunakan imam tersebut. Nah, kemudian beliau ini meriwayatkan surah Al-Fatihah itu adalah awalnya adalah basmalah ya. Nah, kemudian diikutilah oleh Imam Asy-Syafi'i ya, dalam mazhabnya bahwasannya ketika sholat wajib membaca membaca basmalah ketika kita membaca Al-Fatihah. Jadi basmalah merupakan ayat pertama ya, dalam qiraat Asim dan dalam juga mazhab Syafi'i. Nah, karena kita basmalah ayat pertama, maka ayat keduanya adalah Alhamdulillahi Rabbil Alamin ya. Jadi kalau dalam riwayat lain itu Alhamdulillah itu ada yang memasukkannya ayat pertama gitu. Tapi kalau kita dalam mazhab Syafi'i dan dalam qiraat Asim itu merupakan ayat kedua. Nah, kembali lagi kita ke pentingnya makhraj, pengucapan huruf yang baik ya, tempat keluarnya yang bagus dan yang benar. Kalau kita membaca Alhamdulillah ya, ha ya, menggunakan ha yang bunyinya seperti yang saya ucapkan gini ya, ha ya. Maka jikalau kita mengucapkan seperti itu, maknanya adalah segala puji bagi Allah ya. Alhamdulillah, alhamdu segala puji, lillah bagi Allah. Nah, ini kalau haknya benar sesuai dengan makhraj, sesuai dengan tempat keluarnya ya. Tapi kalau kita membacanya dengan tidak sesuai makhrajnya, tidak sesuai dengan tempat keluarnya, maka pasti bunyinya biasa. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Nah, itu otomatis bunyinya beda, maka pasti tempat keluar itu beda ya. Tempat keluarnya atau namanya makhraj tadi ya, tempat keluarnya beda, makhrajnya beda. Maka dalam
makna yang kita baca tadi alhamdu berubah, yang tadinya segala puji harusnya tapi berubah menjadi segala kehancuran, ya. Hamdu, ya. Hamdu, hamdu, hamdu segala puji, hamdu kehancuran. Nah, jadi bunyinya udah beda, makhrajnya beda, tempat keluarnya beda, maka artinya pun akan beda. Kalau kita baca alhamdulillah tanpa memperhatikan bunyi hak yang benar, maka sudah pasti artinya adalah kehancuran bagi Allah. Tuh. Maka itu sangat berbahaya, sangat fatal. Ya. Ini karena tidak tahunya daripada ilmu makhraj atau makharijul huruf. Ilmu cara mengeluarkan huruf yang benar, yang baik, dan tidak mengetahui daripada tempatnya, tempat keluar itu di mana. Nah, inilah bahayanya di situ. Bisa mempengaruhi daripada makna. Kemudian Rabbil Alamin. Kalau kita Rabbil Alamin, A-nya ini kita ucapkan dengan ain, A, dengan benar, ya. Maka artinya Tuhan seluruh alam, ya. Tapi kalau kita tidak mengucapkan dengan makhraj, ya, bukan alamin tapi alamin, ya, maka itu akan berubah artinya menjadi Tuhan alam, yang orang-orang yang sakit, ya, atau Tuhan yang sakit. Nah, jadi artinya sudah beda jauh, ya. Contoh lagi, ada ayat la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. La in syakartum, ya, kata Allah dalam firman-Nya, apabila kalian bersyukur, ya, la in syakartum, kalau kalian bersyukur atas nikmatku, kata Allah Subhanahu wa taala, maka Allah pasti akan menambah nikmatnya. Wala in kafartum, kalau kalian kufur nikmat, ya, tidak mau bersyukur, dikasih kesehatan, dikasih panjang umur, dikasih sehat jasmani, sehat rohani, ya, dikasih rizki yang melimpah, ya, dikasih segala-galanya nikmat oleh Allah, dikasih napas, ya, dikasih bisa melihat, ya, dikasih bisa mendengar. Ini kan nikmat semua dari Allah Subhanahu wa taala. Kata Allah, kalau kalian mensyukuri, mata kalian, ya, disyukurinya dengan banyak-banyak, ya, membaca hal-hal yang baik, melihat hal-hal yang baik, ya, itu cara mensyukurinya, maka Allah akan menambah nikmatnya, ya. Kemudian mensyukuri, kita bisa berbicara, ya, ini kan nikmat, ya. Berapa banyak orang yang tidak bisa bicara, nah kita bisa, maka kita syukuri berbicara ini dengan hal-hal yang baik, membicarakan hal-hal yang baik, hal-hal yang bermanfaat, ya, termasuk membaca Al-Quran, ya, itu merupakan hal-hal yang bermanfaat, ya. Jadi manfaat, ya, mensyukuri nikmat kita bisa berbicara ini, ya, dengan membaca Al-Quran, ya, membaca hal-hal yang baik, berbicara hal-hal yang baik. Nah, ini Allah akan tambah nikmatnya. Begitupun pendengaran, begitupun tangan, jasmani, badan kita yang sehat, ya, kita gunakan kepada hal-hal yang bermanfaat, ya, hal-hal yang baik. Nah, itu merupakan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka itu akan Allah tambah nikmatnya, ya, akan Allah tambah. Baik nanti pahalanya didapatkan, ya, dicatat pahalanya oleh Allah Subhanahu wa taala, ya,
baik Allah berikan tambah lagi kesehatannya, ya Allah berikan lagi nikmat matanya, semuanya diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kenikmatannya. Nah, tapi kata Allah, kalau kalian kufur, ya tidak mau bersyukur apa yang sudah saya kasih jabatan, saya kasih harta, saya kasih tahta, kata Allah Subhanahu wa taala, tapi malah tidak mau mensyukurinya, tidak mau digunakan dengan baik, dengan manfaat, ya maka Allah Subhanahu wa taala mengatakan inna azabi lasyadid, sesungguhnya azabku ini amatlah pedih, kata Allah Subhanahu wa taala. Artinya kalau hal-hal yang nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala ini kita tidak syukuri, ya maka itu janji Allah akan dikasih azab, ya kasih azab. Maka dari itu jangan sampai kita mengkufuri daripada nikmat Allah Subhanahu wa taala. Nah, kembali lagi, kalau kita la in syakartum, syakartum ini kita baca pakai shin, ya, yang artinya adalah jikalau kalian bersyukur maka akan aku tambah nikmatnya. Kalau pakai shin, ya, itu kalau kita tahu cara mengucapkan huruf shin, ya, cara mengeluarkan huruf shin sesuai dengan makhrajnya, kita tahu makhrajnya di mana, kemudian kita prakteknya tahu, ya karena kita punya ilmu, maka akan bernilai pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau kita tidak tahu mengucapkan huruf shin, pasti kita akan mengucapkan sakartum pakai sin, bukan shan, bukan sya tapi sa. Syakartum berubah menjadi sakartum, ya. Nah, kalau sudah berubah menjadi huruf sin, maka artinya akan berbeda. Apa artinya? Sakar itu adalah mabok, ya, mabok. Ya, kalau kita pernah mendengar sakarat, ya, sakaratul maut, ya artinya kita mabuk dalam kematian, ya. Jadi sebelum kita mati itu sakarat, ya, mabuk gitu, ya. Nah, di saat mabuk itu, ya, kalau kita tidak pernah riyadhah membaca kalimat la ilaha illallah, ya, maka akan sulit, Pak. Karena saat itu adalah saat-saat sakarat, saat-saat mabuk, ya. Kalau udah mabuk itu biasanya pikiran tuh kemana-mana gitu, ya, nggak bisa dikendalikan, ya. Bahkan kalau kita tidak dawam, tidak istiqomah, ya, melatih lidah kita mengucapkan kalimat la ilaha illallah, maka akan kaku, ya, dan biasanya akan dikuasai oleh setan, oleh iblis, ya. Ini kesempatan agar menjadi pengikutnya nanti di neraka. Nah, itu dia pas sakarat tuh masuk tuh, selagi mabuk masuk, bisikin, ya, hei Pak Udin, Pak Udin, ya, inget tuh sawah di Jalan Ajiten, ya, jangan dibagi-bagi gitu. Jadi ingetnya ke harta, diingetin oleh setan ke harta. Hei Pak Udin, itu jabatan presiden jangan dikasih ke orang, jadi jabatannya nggak mau dikasih, ya. Jabatan direktur jangan dikasih ke anak cucu, ya. Jadi dibisikin harta, dibisikin dunia. Nah, itu kesempatan setan tuh pas saat-saat terakhir sakarat, ya. Karena kata Nabi, semua yang mempunyai jiwa pasti akan merasakan sakarat, ya, mabuk dalam kematian. Pada saat itu kalau kita, ya, tidak istiqomah, ya, tidak dawam, ya, dalam riyadhah melatih membaca kalimat-kalimat thayyibah, ya,
Itu kalimatnya apa yang bagus kalau di akhir ajal kita, ya. Ini doa dari Nabi, ya. Allahumma ja'al akhir kalamina 'inda intihai ajalina minad dunya qawla la ilaha illallah. Nah, jadi ini doa yang sangat bagus, ya, yang sangat baik. Kalau kita mendawamkannya, ya, insya Allah kita akan dibantu oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, diberikan syafaat, diberikan pertolongan saat kita sakaratul maut, ya. Apa doanya? Allahumma ja'al akhir kalamina, ya Allah, jadikanlah akhir kalam kami, indantihai ajalina, ketika kami bertemu dengan ajal kami, ya Allah, ya, keluar minad dunya, dari dunia ini, ya. Yaitu apa? Qaula la ilaha illallah, yaitu perkataan la ilaha illallah. Ya, ini kalimat tahlil, ya. Kalimat tahlil. Maka orang yang senang tahlil, insyaallah, ya, nanti di akhir ajalnya dimudahkan oleh Allah dalam mengucapkan kalimat tahlil tadi, ya. Jadi Rasulullah menjanjikan man akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Barang siapa yang akhir kalamnya, ya, yaitu kalimat la ilaha illallah, maka dipastikan akan memasuki surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi di sini, ya, kalau kita tidak pernah melatihnya, maka akan sulit. Sekarat, mabuk, ya. Gimana sih kalau kita mabuk, ya? Kayaknya belum pernah mabuk, ya. Mungkin kita seperti tidur, ya. Seperti tidur. Jadi pikiran tuh tidak tidak normal. Mabuk, ya. Kalau orang mabuk kan lagi nyetir, ya, nabrak. Lagi naik motor, sennya ke kanan, dia belok kiri. Nah, itu mabuk tuh, ya. Begitu. Jadi kalau udah sakarat, ya, maka innamal a'mal bil khawatim, ya. Sesungguhnya amalan itu tergantung daripada akhirnya, ya. Kalau akhirnya kita baik, ya, bisa mengucapkan la ilaha illallah, maka itu merupakan amalan terakhir yang husnul khotimah. Tapi kalau kita akhirnya tidak baik, maka itu merupakan su'ul khotimah. Nah, jadi kita berdoa kepada Allah, mudah-mudahan kita termasuk orang yang husnul khotimah, ya, yang akhirnya itu baik, begitu, ya. Nah, itu kalau kita membacanya la in sakartum, maka artinya adalah jikalau kalian mabuk, la azidannakum, maka akan aku tambah. Ya, jadi kalau kalian mabuk segini, ya, maka akan aku tambah segini, kata Allah. Ya, jadi beda maknanya, ya, mabuk. Nah, itu perbedaan shin dengan sin, ya. Jadi kalau kita tidak mengetahui ilmu mengucapkan shin, maka maknanya akan fatal, artinya akan fatal, ya. Dan masih banyak lagi untuk contoh-contoh itu daripada kesalahan membaca huruf yang tidak sesuai dengan makhrajnya, tidak sesuai dengan tempat keluarnya, ya. Nah, kemudian apalagi ikhraju kulli harfin min makhrajihi wa i'ta'uhu haqqahu wa mustahaqqahu, ya. Selain kita harus tahu makhrajnya, tempat keluarnya, ya, supaya kita bacaannya tajwid, ya, bagus, ya. Kemudian juga kita harus bisa memberikan hak dan mustahak huruf, ya. Haknya huruf ini adalah sifat hurufnya,
Kalau mustahak ini adalah hukum-hukum tajwidnya, ya. Jadi sifat huruf juga kita harus mengetahui. Jadi banyak kita ini membaca Al-Qur'an itu bukan hanya nggak tahu makhraj gitu ya, tapi sifat hurufnya juga nggak tahu gitu. Karena sifat huruf kan banyak ya. Jadi kalau kita tidak belajar maka tidak akan bisa menguasainya. Ya, contohnya sifat huruf daripada huruf apa namanya, shad ya misalkan ya, kita baca huruf shad, ihdinas siratal mustaqim ya, mustaqim, ihdinas siratal mustaqim, surah Fatihah ya. Jadi kalau kita membaca huruf shad pada kata as-sirat itu harus mengeluarkan sifat tebalnya ya, isti'la, namanya isti'la dan itbaq ya. Jadi kita harus mengeluarkan sifat tersebut, sirat. Tapi kalau kita tidak tahu ilmu sifat huruf, maka kita pasti akan mengucapkan ihdinas sira, pasti akan monyong bibirnya, sira, karena ingin mengikuti bacaan tebal, bacaan huruf shad yang tebal, sehingga kita berusaha dengan memonyongkan bibir, sira, so. Padahal huruf shad tidak berkaitan dengan bibir monyong ya, karena dia berkaitan dengan bagian lidah. Nah, kalau bibir monyong itu pasti nanti akan menambah huruf, yaitu huruf waw. Ya, syaratnya huruf waw yaitu monyong bibirnya. Ya, karena monyong itu cukup dua, yaitu membaca waw dan membaca huruf yang domah. Kalau huruf yang domah itu pasti monyong ya, yang bunyinya u ya, u, bu, tu. Nah, itu harus monyong. Ya. Tapi kalau huruf sha ketika fathah itu tidak monyong. Nah, kalau dia bacanya ihdinas shi, nah, maka itu akan menambah huruf waw. Nah, jadi kalau tidak belajar sifat huruf shad, maka dia akan kesulitan mengucapkannya. Ya. Jadi sifat huruf juga penting. Nah, ini apa namanya juga akan mempengaruhi makna. Ya. Kemudian wa mustahaqqahu. Nah, di sini adalah hukum-hukum tajwid ya. Seperti membaca ya, idhar, ikhfa, idgham, nah, dan lain sebagainya. Nah, ini merupakan mustahak huruf ya. Jadi sebenarnya yang primer, yang utama adalah makhraj dan sifat. Nah, ini yang paling dasar dulu. Ya, ini yang bisa mempengaruhi arti. Nah, termasuk panjang pendek juga mempengaruhi arti. Ya. Kemudian apa namanya? Membaca harokat dengan benar juga mempengaruhi arti. Jadi jangan sampai a kita baca i ya, u kita baca a. Nah, itu juga mempengaruhi arti. Ya, tapi itu mudah dipelajari kalau a, i, u atau panjang pendek. Yang agak sulit itu adalah mempelajari makhraj dan sifat huruf. Ya, ini agak sulit. Kalau kita belajar baca a, i, u panjang pendek itu bisa kita apa namanya belajar sendiri juga bisa ya, dengan buku-buku yang ada. Tapi kalau sudah makhraj, sifat, nah ini harus benar-benar talaki kepada guru ya. Artinya belajar kepada gurunya langsung ya. Tidak bisa belajar dengan sendiri karena ini berkaitan dengan prakteknya langsung ya. Karena kalau kita hanya membaca ya makhraj ini di sini, kemudian sifatnya ini kita hafal ya, tapi kita tidak tahu prakteknya. Kenapa? Karena kita tidak mempunyai guru. Ya, hanya baca saja dengan teorinya, maka prakteknya pasti akan kesulitan ya kalau tidak ada guru yang mengoreksi. Nah, jadi itulah yang dinamakan dengan tajwidul huruf wa ma'rifatul wuquf. Ya. Jadi tajwidnya harus bagus. Kemudian cara berhenti dan memulai bacaan juga harus bagus. Nah, inilah yang kita harapkan ya dari majelis kita yang mulia ini. Ya, mudah-mudahan kita istiqomah ya sampai akhir pembelajaran dan sampai kita
putus di tengah jalan. Karena sangat disayangkan ya ilmu yang yang sangat mulia ini jikalau kita tidak dapatkan ya. Karena kalau kita dapatkan pasti masya Allah nikmat sekali ya, pasti akan nikmat sekali. Kalau kita belum cinta kepada Al-Quran ya, kepada ilmu, wabil khusus ilmu tajwid, maka kita paksakan ya, walaupun kita berat gitu ya, berat, tidak suka, pokoknya banyak kesibukan, paksakan saja ya. Mudah-mudahan dengan pemaksaan kita ini ya dinilai ibadah oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita paksa ya insyaallah lama-lama kita akan mencintainya ilmu tersebut ya. Karena kalau kita tidak paksa tidak akan bisa ya. Jadi memang harus benar-benar dipaksakan ya, walaupun kita ada beberapa kesibukan gitu ya. Kemudian kita sedang sakit ya. Kalau sakit kan kalau online ini enak ya. Jadi kita cukup ikut saja, simak. Kemudian videonya kita gambarnya kita matikan. Jadi kita cukup simak. Nah, itu juga bisa melatih kita ya dalam mencintai ilmu. Ya, jadi kalau kita belum memiliki ghirah ya, semangat di dalam belajar ilmu tajwid, maka kita paksakan dari sekarang ya. Mudah-mudahan ini merupakan awal ya kita mendapatkan taufik hidayah dari Allah Subhanahu wa taala ya. Nah, kalau sudah kita paksakan, insyaallah ini juga kita jadikan sebagai kebiasaan ya. Nah, nanti prakteknya kalau kita sudah mendapatkan ilmu tajwid ya, kita praktekkan dalam membaca Al-Quran. Nah, kita jadikan kebiasaan. Jadi praktek itu harus banyak ya, harus sesering mungkin agar ilmu yang kita pelajari tersebut ya tidak hilang. Nah, kita harus rutinitas, jadikan kebiasaan ya, kebiasaan dalam membaca Al-Quran ya. Wabil khusus ya, kita nanti akan bertemu dengan bulan Ramadan, di mana syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an ya, bulan Ramadan, bulan diturunnya Al-Quran. Maka ketika kita membaca Al-Quran di bulan Ramadan, sesungguhnya itu merupakan ibadah yang termulia di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala, karena di mana bulan tersebut diturunkannya Al-Quran ya. Jadi kalau kita jadikan kebiasaan ya pada saat ini membaca Al-Quran, maka nanti ketika kita masuk bulan Ramadan itu sudah menjadi menjadi kebiasaan ya. Maka kita kalau meninggalkan Al-Quran sedikit saja, maka hati kita akan resah gitu ya, akan mikirin, aduh tadi Al-Quran di mana naruhnya begitu ya. Nah, itu pasti akan seperti itu karena kita jadikan kebiasaan ya. Walaupun kita membaca sehari ya, setelah sholat fardu kita baca ya satu halaman ya, beberapa ayat, yang penting kita biasakan ya. Nah, itu insya Allah akan timbul mahabbah, cinta kita kepada Al-Quran ya. Kemudian juga kita jadikan Al-Quran kebutuhan ya. Kalau kita jadikan Al-Quran ini sebagai kebutuhan hidup ya, seperti kita makan gitu ya, makan kebutuhan ya. Kalau kita tidak makan sehari aja lemes. Nah, jadikan Al-Quran sebagai kebutuhan. Kalau kita tidak baca sehari saja, maka rohani kita kalbu kita akan lemas seperti itu ya. Nah, seperti itu kalau kita jadikan kebutuhan ya. Nah, kalau sudah kita jadikan kebutuhan ya, maka itu akan menjadi nikmat semua ya. Nikmat ya kita di dalam membaca Al-Quran. Kalau sudah nikmat ya, maka Allah Subhanahu wa taala janjikan
sebagaimana dikatakan Rasulullah, iqra'ul Qur'an fa innahu ya'ti yaumil qiyamah syafi'an li ashabi. Bacalah Al-Qur'an, ya sungguhnya nanti Al-Qur'an akan datang pada hari kiamat menolong para pembacanya, ya. Jadi nanti Al-Qur'an pada yaumul mahsyar, ya, akan berkata kepada Allah Subhanahu wa taala, "Ya Allah, ini hambaku ini hambaku ketika di dunia, hambamu ketika di dunia senantiasa begadang di malam harinya karena membaca Al-Qur'an. Maka izinkanlah aku ya Allah memberikan syafaat kepadanya." Ya, maka diizinkan oleh Allah untuk Al-Qur'an memberikan syafaat kepada para pembacanya. Ya, jadi mudah-mudahan kita ya termasuk daripada orang-orang yang senantiasa cinta mahabbah kepada Al-Qur'an. Nah, salah satu cinta kita kepada Al-Qur'an adalah sebelum kita membacanya wajib kita memiliki ilmunya, ya. Jangan sampai kita membaca sembarangan kemudian tidak memiliki ilmunya. Ya, itu berarti merupakan bukan salah satu kecintaan kita kepada Al-Qur'an, ya. Jadi itu bukan kecintaan kita kepada Al-Qur'an kalau kita asal baca tanpa ilmunya, ya. Jadi kita harus mempunyai ilmunya, kita tunjukkan cinta kita kepada Al-Qur'an, belajar ilmunya dulu, ya. Setelah ilmu kita praktek membaca. Nah, itulah yang diharapkan daripada pembelajaran kita di LBQ ini, ya. Mudah-mudahan kita istiqomah, ya, sampai akhir pembelajaran, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita, ya. Allahumma yassir umurana, ya Allah mudahkanlah urusan kami ya Allah, ya, di dalam mempelajari Al-Qur'an, ya. Nah, ini doa kita harus kita dawamkan, ya. Allahumma yassir umurana fi talabil ilm, ya. Allahumma yassir umurana fi talabi ilmi Al-Qur'an, ya Allah mudahkan kami di dalam mempelajari ilmu Al-Qur'an, pelajari Al-Qur'an, pelajari tajwid. Ya, ini senantiasa kita dawamkan di dalam selesai sholat fardu kita. Ya, mudah-mudahan dijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita sudah membacanya dengan mahir, dengan ilmu, ya, maka kata Rasulullah, al-mahiru bil Qur'an ma'as safaratil kiramil bararah. Ya, kalau mahir, orang yang mahir membaca Al-Qur'an, ilmunya tahu, tajwidnya bagus, ya, bacaannya tartil sesuai yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka kata Nabi ma'as safaratil kiramil bararah, ya, maka dia senantiasa akan bersama para malaikat, ya, yang mulia lagi baik, ya. Artinya kalau dia sudah mahir, malaikat itu akan selalu mendoakannya, ya. Malaikat akan selalu mendoakannya, dan ada riwayat satu huruf yang kita baca, ya, dalam Al-Qur'an, ya, itu akan menjelma menjadi ribuan malaikat yang akan mendoakan kita, ya. Dan nanti pastinya tentunya di hari akhir, di akhirat, ya, kita akan mendapatkan syafaatnya daripada huruf-huruf yang kita baca, ya. Itu ma'as safaratil kiramil bararah, ya. Wa may yatata'u fi wa huwa syakun 'alaihi falahu ajran, ya. Tapi kalau belum mahir, ya, bacanya masih terbata-bata, ya, kata Rasul, masih berat tapi pengen baca dan terus belajar, ya, maka pahalanya 2 di sisi Allah Subhanahu wa taala. Pahalanya 2, pahala berusaha, kemudian pahala membaca, ya. Tapi kalau sudah mahir, tentunya pahalanya berlipat ganda, bukan 2, ya, di mana Rasul pernah bersabda, likulli hasanatin asyru amsalihha, ya. Nanti setiap huruf yang kita baca akan dilipat gandakan menjadi 10 pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala.
Ya, jadi jangan kita kecewa, jangan sedih ya. Karena setiap huruf yang kita baca dalam Al-Qur'an ya itu bernilai 10 pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala jikalau kita membacanya dengan tartil ya. Tapi kalau kita masih belum lancar ya, masih belum tartil maka dinilai 2 pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa taala ya. Jadi inilah mukjizatnya Al-Qur'an ya. Kita cukup membacanya saja dapat pahala ya. Kalau bacanya mahir 10, kalau belum lancar 2 ya. Jadi lancar tidak lancar dapat pahala. Nah, itulah mulianya Al-Qur'an ya. Nah, apalagi kalau kita bacanya ketika sholat ya, apalagi ketika bacanya kita di bulan Ramadan ya, dimana as-saumu li wa ana ajzi bih wal hasanatu asyru amsalihha ya. Puasa itu milik Allah, milik aku kata Allah ya. Wa ana ajzi bih, dan aku nanti yang akan membalasnya. Jadi pahala puasa hanya Allah yang mengetahui pahalanya berapa. Nah, hanya Allah yang membalasnya. Karena Allah yang Maha tahu dari puasa yang kita lakukan ini ya. Apakah puasanya cuma menahan lapar haus, cuma menahan syahwat, atau puasanya selain menahan lapar haus juga dia bisa mengendalikan kalbunya ya, tidak ada penyakit kalbunya, tidak ada rasa sombong, tidak ada rasa iri, tidak ada rasa riya, tidak ada rasa dengki, hasud ya, ujub ya, dan penyakit-penyakit kalbu lainnya, penyakit-penyakit hati lainnya ya, dia tidak ada ya. Maka ini tentu kualitas puasanya beda di sisi Allah Subhanahu wa taala dan pahalanya juga beda ya. Kemudian kalau dia selain menjaga lapar haus kemudian menjaga hati, juga dia tidak lalai dari mengingat Allah Subhanahu wa taala. Jadi setiap gerak-geriknya, setiap nafasnya itu selalu hanya Allah yang dia ingat ya. Jadi setiap nafasnya yang dikeluarkan itu mengucapkan Allah, Allah, Allah. Nah, itu tentunya berbeda lagi derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kata Imam Al-Ghazali itu dalam sebuah kitab beliau ya, orang yang berpuasa itu terbagi 3, ada saumul awam, ada saumul khas, ada saumul khasil khas ya. Jadi ada puasanya orang awam ya, yang tadi hanya menahan lapar haus ya, tapi hatinya tidak dijaga. Kemudian ada saumul khas, orang menjaga lapar haus juga menjaga hati ya. Ada lagi yang khususil khusus ya. Ini tingkatannya lebih tinggi, selain dia menjaga hati juga dia tidak lalai dari mengingat Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau lalai sedikit saja menurut tingkatan yang ketiga ini ya, maka puasanya dianggap batal ya. Jadi itu tingkatan yang paling tinggi. Nah, minimal kita tingkatan yang khas ya. Jadi selain kita menahan lapar haus juga kita menjaga hati ya, dan sampai hati kita menjadi kotor, menjadi berpenyakit ya, karena hati punya penyakit gitu ya. Maka kita harus obatin ya. Obatin penyakitnya apa? Dengan apa? Ala bi dzikrillahi tatmainnul qulub ya. Dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ala bi dzikrillahi tatmainnul qulub. Hanya dengan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala maka hati akan tenang ya. Karena hati ini qalbun itu ya, bolak-balik ya, artinya berubah-ubah ya, bergetar ya. Jadi tidak tenang hati ini asalnya. Nah, bagaimana supaya tenang? Supaya tenang maka dengan banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala di antaranya adalah membaca Al-Qur'an. Ya, jadi qiraatul Qur'an ya, membaca Al-Qur'an itu termasuk zikir kepada Allah Subhanahu wa taala yang paling bagus ya.
Bahkan Rasulullah SAW ketika di bulan Ramadan, ya, beliau senantiasa didatangi oleh malaikat Jibril untuk mudarasatul Quran, ya, saling memperdengarkan Al-Quran, ya, mudaras, ya, baca Al-Quran, talaqi Al-Quran kepada malaikat Jibril, ya. Kemudian ketika di akhir sisa hidup beliau pada tahun tersebut, malaikat Jibril 2 kali datang. Tapi kalau di sebelum-sebelumnya sekali, ya. Jadi setiap bulan Ramadan malaikat Jibril turun untuk mudarasatul Quran dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, khusus tuh di bulan Ramadan karena syahrul Ramadan syahrul Quran, ya, bulannya Al-Quran. Maka ulama-ulama salafus soleh dulu, ya, ketika masuk bulan Ramadan, contohnya seperti Imam Malik, ya, Imam Malik, ya, beliau meliburkan taklimnya, ya, majelisnya diliburkan, ya, seperti kita, ya, biasa kalau ada majelis namanya penutupan sementara, ya, menyambut datangnya bulan suci Ramadan, itu ditutup oleh Imam Malik, ya. Nah, beliau berfokus kepada qiraatul Quran, membaca Al-Quran, ya. Bahkan Imam Syafi'i dikatakan, ya, sebulan itu beliau menghatamkan 60 kali, ya, dalam bulan Ramadan. Jadi sehari itu 2 kali hatamnya, ya, 2 kali hatam itu sehari. Bisa gak 2 kali hatam? Bisa, ya. Kalau kita hafal Al-Quran, ya, kita baca dengan cepat, ya, itu 1 juz itu bisa 10 menit, Pak, ya. Kan biasanya kalau kita baca tuh kalau 1 juz tuh bisa sampai 1 jam gitu, ya, kalau dengan bacaan santai. Tapi kalau dengan bacaan cepat, ya, dan sudah hafal, sudah terbiasa, itu bisa 10 menit 1 juz, ya. 1 juz 10 menit. Kalau 30 juz dikalikan aja tuh berapa menit, 300 menit, berapa jam, ya. Jadi Imam Syafi'i itu bisa, ya, 1 hari 1 kali hatam, ya, karena udah lancar bener, ya, udah lancar bener, ya. Nah, itu beliau salafus soleh, ya. Ulama-ulama terdahulu begitu ketika datangnya bulan Ramadan mengkhususkan kepada Al-Quran, karena tadi, ya, kalau di hari selain Ramadan 1 huruf dilipat gandakan menjadi 10 pahala, tapi ketika bulan Ramadan dikali lagi 10, ya, 10 dikali 10 menjadi 100, ya. Jadi 1 huruf yang kita baca 100 pahala, ya. Nah, bagaimana kalau udah khatam berkali-kali, ya, maka pahalanya bermiliar-miliar. Seperti Imam Syafi'i, ya, 1 hari 2 kali hatam, Masya Allah pahalanya. Aduh, ya, kita kalau mendengarnya sangat merinding, ya. Nah, kita yang masih lemah, yang masih pemula, ya, yang masih awam ini, kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan, ya, kita bisa mengikuti jejak-jejak para ulama-ulama terdahulu, ya, jejak-jejak guru-guru kita yang senantiasa istiqomah dengan Al-Quran, ya, juga istiqomah kita mengalap berkah daripada Al-Quran, ya. Nah, kita termasuk itu membaca suratul Fatihah, ya, kita minta berkah daripada suratul Fatihah, mengalap berkahnya. Mudah-mudahan dengan keberkahan suratul Fatihah yang kita baca itu tadi, doa-doa kita kabul oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Jadi mudah-mudahan, ya, dengan pembelajaran kita ini, ya, mudah-mudahan kita bisa dapatkan ilmu tajwid dan kita bisa mempraktikkannya dalam membaca Al-Quran, ya. Amin ya rabbal alamin. Baik Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ya. Kita sudah kurang lebih 1 jam, ya, 2 jam, ya, dari jam 9, ini udah mau jam 11, ya. Namun sebelum kita mengakhiri, ya, insya Allah kita akan mulai pembelajaran dari buku dasar ini yang belum ada bukunya, ya. Seperti ini bukunya tadi sudah saya kasih tahu. Insya Allah akan kita mulai minggu depan, Selasa depan, gitu, ya. Nah, nanti insya Allah akan bawakan oleh Pak Sirman, ya, untuk bukunya,
gimana Pak Sirman untuk bukunya siap ya untuk dibagikan ya ke peserta ya. Nah mudah-mudahan nanti apa namanya bukunya ini sudah ya bukunya ini sudah dipegang oleh kita semua, jadi kita mengikutinya itu mudah ya, karena kalau tidak ada buku biasanya agak kesulitan gitu ya. Nah mudah-mudahan bukunya apa namanya masih ada gitu ya di wali kota ya. Nanti jika tidak ada nanti dikoordinasikan dengan Pak Hasbi seperti itu ya. Baik Bapak Ibu muliakan Allah Subhanahu wa taala. Sebelum kita akhiri mungkin ada pertanyaan ya mengenai pembelajaran kita. Silakan yang mau ditanyakan. Tadi masih kita ini aja ya. Motivasi aja. Ya biar kita lebih semangat lagi, lebih cinta lagi kepada ilmu yang akan kita pelajari ini ya, karena tadi pentingnya ilmu tajwid ya, kemudian pentingnya juga membaca Al-Qur'an ya, manfaatnya itu sangat-sangatlah banyak ya, dan itu merupakan mahabbah kita kepada Al-Qur'an. Jadi kita jangan sampai hanya iman aja kepada Al-Qur'an tapi bacanya belum bisa seperti itu ya. Nah, nanti kalau kita baca sudah bisa, kemudian kita pelan-pelan ya memaknainya dengan baik ya, kemudian merenungi makna-maknanya dan kita amalkan dan kita hafal, masya Allah nikmat ya, nikmat. Nah itu apa namanya proses ya, jadi prosesnya memang panjang ya kalau menuntut ilmu itu ya. Mudah-mudahan kalau kita istiqomah itu insya Allah akan dapat ya. Baik, ada pertanyaan? Saya Ustaz. Ya. Ustaz saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, nama saya Niko Cahaya Putra Ustaz. Izin mau tanya, kita kan manusia ya, manusia yang bisa dibilang iman kita tuh naik turun gitu Ustaz. Mohon izin tanya, apakah ada amalan-amalan atau cara-cara kita untuk tetap continue gitu Ustaz, continue untuk tetap istiqomah dalam menjalankan perintah Allah. Wabil khusus ini tadi pelajaran kita di ilmu tajwid ini Ustaz. Demikian Ustaz. Terima kasih. Ya baik. Jadi tadi ya, terima kasih Pak Niko untuk pertanyaannya. Supaya kita bagaimana istiqomah ya tadi ya, kita apa namanya, kalau belum terbiasa maka kita paksakan dulu ya, paksakan ya, supaya kita benar-benar cinta kepada ilmu tajwid ya, kepada ilmu Al-Qur'an ini kita paksakan ya. Dari awal ini kita paksakan, walaupun kita ada kesibukan ya, walaupun sangat berat, sangat ngantuk ya, minimal kita ikut Zoom ini ya, kemudian kita apa namanya nyimak gitu ya. Nah, itu kan memaksakan diri seperti itu dengan memaksakan kebaikan ya. Nah, itu insya Allah akan menjadi satu kebiasaan ya. Nah, kalau sudah biasa ya, maka orang bisa karena biasa gitu ya. Pasti kalau kita sudah membiasakan ta'lim seperti ini ya, ikut-ikut ta'lim atau ikut-ikut belajar dalam wabil khusus ilmu tajwid ya, maka lama-lama pasti akan bisa ya, lama-lama pasti akan bisa ya. Tapi proses ya, pasti butuh proses. Nah kemudian kalau sudah menjadi kebiasaan ya, kita jadikan ini sebagai kebutuhan ya. Jadi tadi gimana supaya kita butuh ilmu ini ya, tadi kita harus tahu keutamaan daripada ilmu ini ya. Kemudian kita juga harus tahu keutamaan daripada apa namanya hasil yang kita dapatkan dari ilmu ini, yaitu membaca Al-Qur'an dengan baik ya. Kemudian kita tahu keutamaan daripada membaca Al-Qur'an. Nah, itu insya Allah akan apa namanya membuat kita lebih semangat lagi kalau kita sudah menjadikan dia kebutuhan ya. Nah, kalau sudah itu kita nikmati ya, kita nikmatin ya. Jadi ilmu yang kita pelajari ini kita nikmatin ya. Bagaimana nikmatnya ya, artinya kita juga harus tahu ilmu yang kita pelajari ini pasti mendapatkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala, maka itu akan kita rasakan kenikmatannya ya.
nikmat pahalanya, ya. Kemudian nikmat manfaatnya. Manfaatnya di mana? Manfaatnya adalah di dalam membaca Al-Qur'an kita sesuai dengan tajwid dan sesuai dengan yang baik, yang benar. Nah, itu adalah kita harus mengetahui nikmatnya membaca Al-Qur'an. Ya, kemudian ketika membaca Al-Qur'an juga kita harus mengetahui makna-maknanya, ya, agar lebih nikmat lagi, ya, agar lebih masuk lagi ke dalam hati kita. Nah, itu jadi proses. Ya, pertama dari dipaksakan dulu, ya. Kemudian jadi kebiasaan. Ya, kalau jadi kebiasaan, maka dia akan menjadi kebutuhan, ya. Kalau udah kebutuhan tuh tidak bisa kita tinggalkan, ya, seperti makan gitu, ya. Nah, kalau sudah menjadi kebutuhan, maka kita rasakan nikmatnya seperti itu. Ya, jadi memang al-iman yazid wa yanqus, ya. Iman itu naik dan turun. Nah, selain kita memaksakan seperti itu, kita juga itu kan usaha, ya, usaha. Selain itu kita juga senantiasa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, karena Allah Subhanahu wa taala Maha membolak-balikan hati kita. Ya muqallibal qulub, tsabbit qulubana ala dinika wa ala ta'atik, ya. Ini doanya termasuk, ya. Allahumma ya muqallibal qulub, wahai Allah yang Maha membolak-balikan hati, tsabbit qulubana ala dinika wa ala ta'atik, ya. Tetapkan hati kami di dalam agamamu dan taat kepada perintahmu, ya Allah, ya. Jadi kita termasuk taat kepada Allah ini juga membaca Al-Qur'an adalah termasuk perintah Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita taat, ya, kepada perintah Allah sehingga kita bisa membaca Al-Qur'an dengan baik, dengan tartil. Nah, itulah doa, ya, tadi doa. Ya, kita dawamkan setelah sholat, ya, Allahumma muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinika wa ala ta'atik, ya. Kemudian setelah kita doa, ya, kemudian kita tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Hanya Allah Subhanahu wa taala yang Maha membolak-balikan hati dan yang Maha memberi ilmu, ya. Jadi kita juga meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita dimudahkan mendapatkan ilmu, ya. Jadi kalau Allah Subhanahu wa taala memberikan ilmu kepada diri kita, ya, maka insya Allah itu akan mudah, ya, kita dapatkan ilmu tersebut. Nah, yang penting Allah Subhanahu wa taala kita senantiasa ajak, kita sertakan, gitu, ya. Kita sertakan Allah Subhanahu wa taala, kemudian kita tawakal, ya. Adapun hasilnya nanti kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Seperti itu, ya, Pak Niko. Mudah-mudahan bisa terjawab. Amin ya rabbal alamin. Baik, ada lagi? Saya Pak Ustadz. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kurniati Laborahima dari Kampung Jembatan Pik Penggilingan. Ya. Saya ingin bertanya yang telah dijelaskan tadi tentang pengertian Al-Quran menurut istilah dan usul fikih. Tolong dijabarkan kembali, ya Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pengertian Al-Quran menurut istilah atau bahasa dan usul fikih. Tadi kita belum menjelaskan tentang pengertian Al-Quran, ya. Tadi yang kita jelaskan itu adalah pengertian tajwid, ya. Oh, tajwid, ya. Mohon maaf. Jadi tajwid yang kita pelajari ini, ya, itu dasarnya dari Al-Quran, ya, surah Muzammil, di mana Allah berfirman, "Auzid 'alaihi warattilil Qur'ana tartila." Artinya Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk membaca Al-Qur'an dengan tartil, ya. Nah, tartil ini, ya, ditafsirkan oleh Sayyidina Ali radhiyallahu an bahwasanya tajwidul huruf wa ma'rifatul wuquf. Artinya kita harus membaca Al-Qur'an dengan memperbagus huruf-hurufnya dan mengetahui cara berhenti atau memulai bacaan, ya. Itu baru bacaan yang tartil. Jadi kalau kita hurufnya belum tajwid, kemudian nggak tahu cara berhenti dan mulai bacaan, maka
dipastikan tuh belum tartil ya, atau kita biasanya menyebutnya fasih ya, fasih. Fasohanya itu tartilnya itu fasoha. Apa namanya? Ma'rifatul wukufnya itu fasoha ya. Jadi kalau kita tahu berhentinya di mana yang bagus, mulainya yang mana lagi, dari mana lagi yang bagus, nah itu berarti berkaitan dengan fasoha ya, kefasihan dalam membaca. Nah, kalau dua ini kita belum menguasai maka belum disebut tartil ya. Nah, kalau kita mengetahui cara berhenti dan mulai bacaan ya, ini memang harus benar-benar talaki ya kepada seorang guru ya, karena kita tidak bisa mengetahui bacaan yang kita baca maknanya ya, karena kan kita awam ya, belum mengerti bahasa Arab seperti itu ya. Jadi kita agak kesulitan ya untuk berhenti di mana yang bagus, mulai di mana yang bagus, karena ini kan berkaitan dengan makna ya. Kayak kita baca buku aja, kalau belum ada subjek, predikat, objek, keterangan ya, kalau kita bacanya di subjek, predikat ya, misalkan membutuhkan objek tapi objeknya kita belum baca ya, maka ini akan tidak sempurna maknanya. Jadi satu kalimat itu harus sempurna bacaannya ya. Nah, ini cara belajarnya memang harus benar-benar talaki kepada guru ya. Kemudian kalau tajwidul huruf, nah tadi kita apa namanya, kita rinci lagi. Tajwidul huruf itu adalah mengetahui makhrajnya, sifatnya ya, dan hukum-hukum tajwidnya. Nah, itulah tajwidul huruf ya. Tadi makhrajnya udah kita jelaskan ya, contohnya makhraj itu tempat keluar ya, kalau sifat itu karakter hurufnya. Kemudian kalau hukum-hukum tajwid itu hanya tambahan-tambahan saja ya. Nah, nanti hukum-hukum tajwid ini apa namanya akan berbeda-beda sesuai dengan imam-imam yang kita ikuti ya, imam-imam qiraat yang kita ikuti. Kalau kita imamnya Imam Asim, riwayatnya Hafiz ya, nah nanti biasanya kalau yang kita pakai ini yang di Al-Baiki ya, ini ya, riwayatnya imamnya Imam Asim riwayat Hafs gitu ya. Jadi Imam Asim riwayat Hafiz ini imam qiraat yang kita ikuti. Nah, nanti hukum-hukum tajwid ini ada lagi dari imam-imam lain ya. Tapi yang mayoritas dipelajari ya ini Imam Asim riwayat Hafs. Karena memang lebih mudah ya. Pembelajaran tajwidnya ini lebih mudah daripada qiraat yang lainnya. Nah, di situlah. Tapi itu ini ya, apa namanya? Sekunder ya. Sekunder. Kalau yang primer itu yang makhraj sama sifat hurufnya itu primer. Nah, kalau yang hukum-hukum tajwid kayak ikhfa, izhar, idgham, nah itu adalah sekunder ya. Tapi memang harus juga dipelajari ya. Nah, nanti kita akan pelajari itu di LBK ini ya. Begitu Bu untuk apa namanya, istilah tartil ya, maksudnya tadi ya, tartil dalam ayat tadi yang kita baca. Baik, begitu Bu ya. Mudah-mudahan bisa terjawab ya. Baik, ada lagi yang berkaitan dengan pembelajaran ya. Mudah-mudahan kita bertemu kembali nanti dari Selasa ya, dalam keadaan sehat, panjang umur. Ya, nggak ada ya yang mau ditanyakan. Baik, kita apa namanya tutup untuk taklim pada hari ini ya. Mudah-mudahan kita bisa bertemu lagi nanti hari Selasa. Kita tutup dengan apa namanya, membaca hamdalah bersama-sama ya. Alhamdulillahirabbil alamin. Kemudian kita membaca doa yang akan saya pimpin ya. Diaminkan ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin.
حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده. يا ربنا لك الحمد ولك الشكر ولك المعبود كما ينبغي لجلال وجهك الكريم العظيم سلطانك. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا، ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات، إنك سميع قريب مجيب الدعوات. اللهم بارك لنا في شهر شعبان وبلغنا رمضان بصحة وعافية وسلامة برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم ادفع عنا البلاء والوباء والغلاء والقرونا من بلدنا هذا خاصة، من بلدان المسلمين عامة، إنك أنت على كل شيء قدير. اللهم بارك لنا في أولادنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم بارك لنا في أولادنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا هب لنا من الصالحين. اللهم يسر أمورنا اللهم يسر لنا أمورنا في طلب العلم. اللهم اجعل آخر كلامنا لا إله إلا الله. اللهم اجعل آخر كلامنا عند انتهاء أجالنا من الدنيا لا إله إلا الله. يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه بارك وسلم. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه بارك وسلم. والحمد لله رب العالمين. Baik Bapak Ibu, demikian pembelajaran kita pada hari ini, taklim kita. Mudah-mudahan bermanfaat dan diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Apabila ada kata-kata yang kurang berkenan, baik ucapan maupun tingkah laku, kami mohon dimaafkan sebesar-besarnya. Mudah-mudahan kita bertemu lagi nanti di hari Selasa. Amin ya rabbal alamin ya. Terima kasih, jazakumullah khairan wa barakallahu fikum. Mudah-mudahan sehat selalu. Amin ya rabbal alamin. Kita baca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sekian dari kami, hadani Allah wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.